Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis, bab tentang masalah toleransi beragama. Dalam hal ini yang akan kita kupas ayat tentang masalah persaudaraan di antara sesama umat manusia, terutama persaudaraan antara orang Islam terhadap orang Islam yang lain, persaudaraan antara mukmin dengan mukmin yang lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seorang mukmin dalam bermasyarakat sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 11. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Terjemah ayat, tolong Anda amati, Anda pahami. Ayat 10. Ayat 11. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin itu bersaudara. Orang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain, walaupun tidak dalam satu keturunan, walaupun tidak satu orang tua, itu menjadi satu saudara. Antara saya dan Anda, orang tuanya tidak sama, orang tua saya dengan orang tua Anda tidak sama, tetapi antara saya dan Anda adalah sebagai satu saudara. Antara kita orang Indonesia dengan orang non-Indonesia itu satu saudara, selama mereka sama-sama menjadi orang-orang yang beriman. Mengapa orang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain itu sebagai satu saudara? Karena adanya ikatan keimanan yang sama. Orang mukmin dianggap sebagai satu saudara karena adanya asas tunggal yang sama, yaitu iman. Dengan adanya keimanan yang sama antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain, maka menjadilah satu saudara. Orang mukmin dianggap sebagai satu saudara karena adanya ikatan keimanan yang sama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Perilaku apa yang harus dilakukan sebagai seorang mukmin terhadap mukmin yang lain? Fa aslihu baina akhawaykum. Harus saling mendamaikan, harus saling memberikan pertolongan, saling membantu, saling peduli. Jika ada orang mukmin yang terjadi perselisihan, pertengkaran,
maka kita sebagai orang mukmin harus mau untuk mendamaikan mereka. Jika ada orang mukmin yang membutuhkan bantuan, kita memiliki kelebihan, maka kita pun harus membantu kepada mereka. Jika ada orang mukmin yang membutuhkan pertolongan, kita mampu untuk memberi pertolongan, maka kita harus memberikan pertolongan kepada mereka. Itulah perilaku yang harus dilakukan mukmin terhadap mukmin yang lain. Wattaqwa la'allakum turhamun. Rahmat Allah diberikan kepada orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dijamin oleh Allah akan disayang, dikasihi oleh Allah. Rahmat Allah akan diturunkan kepada Allah, kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menganggap persaudaraan dalam satu agama itu bagaikan persaudaraan dalam satu nasab. Jadi walaupun berbeda keturunan, berbeda bangsa dan suku bangsa, jika mereka sama-sama beriman, maka menjadilah mereka sebagai satu saudara. Sehingga Al-Quran menganggap persaudaraan dalam satu agama bagaikan persaudaraan dalam satu nasab. Kemudian ayat yang ke-11, ada 3 hal yang dilarang untuk dilakukan orang mukmin terhadap mukmin yang lain sebagai satu saudara. Apa 3 hal perbuatan yang dilarang orang mukmin untuk dilakukan terhadap orang mukmin yang lain sebagai satu saudara? Itu adalah yang pertama, yaskhor, mengolok-olok, menghina, menertawakan, mengejek, mencibir. Jadi orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain dilarang oleh Allah untuk mengolok-olok. Nah ini dapat dikategorikan mengolok-olok itu adalah menghina, menertawakan, merendahkan diri, mengejek, mencibir. Mengapa mengolok-olok itu dilarang? Mengapa menghina dilarang? Mengapa menertawakan dilarang? Mengapa merendahkan diri dilarang? Mengapa mengejek dilarang? Mengapa mencibir dilarang? Karena akan menimbulkan kemarahan, pertengkaran, perkelahian, dan permusuhan. Oleh karena itulah agar hal ini tidak terjadi, maka dilarang untuk mengolok atau menghina. Asa yakunu khairan minhum wala nisa min nisan asa yakuna khairan minhun. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain sebagai satu saudara dilarang oleh Allah untuk menghina, mengolok-olok, mencibir, merendahkan diri, karena belum tentu orang-orang yang diolok-olok itu adalah lebih rendah daripada orang yang mengolok-olok. Karena belum tentu orang yang mengejek itu adalah lebih rendah daripada orang-orang yang mengejek. Karena belum tentu orang yang menghina itu adalah lebih jelek daripada orang yang dihina. Kalau saya mengejek Anda, walaupun saya sebagai seorang guru, belum tentu saya ini lebih baik daripada Anda. Itu menurut pandangan Allah, asayakunu khairan minhum wala nisa min nisan asayakunu khairan minhun. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang suka menghina, mengolok-olok, menertawakan, mengejek kepada saudara kita, yakni orang-orang mukmin. Karena belum tentu mereka itu adalah lebih rendah, lebih jelek daripada kita menurut pandangan Allah. Sehingga walaupun saya sebagai seorang guru, saya nggak boleh menghina Anda sebagai seorang murid. Belum tentu saya walaupun sebagai seorang guru, menurut pandangan Allah adalah lebih baik daripada Anda sebagai seorang murid. Itulah perilaku yang dilakukan dalam menjadikan dirinya sebagai seorang mukmin yang sebagai satu saudara. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, mencela terhadap diri sendiri. Kita dilarang untuk mencela diri kita sendiri. Sebab dengan mencela diri kita sendiri berarti kita mencela kepada saudara kita yang seiman seagama.
Kalau kita mengejek kepada diri kita, berarti kita mengejek kepada saudara kita. Karena antara saya dan Anda adalah sebagai satu saudara. Kenapa antara saya dan Anda sebagai satu saudara? Karena adanya ikatan keimanan yang sama. Yang ketiga, ya ini, mencela diri sendiri berarti mencela sesama mukmin. Karena satu saudara, sehingga mukmin yang mencela mukmin lain berarti mencela dirinya sendiri. Yang ketiga, tanah baju bil alqab. Dilarang memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Memanggil dengan panggilan yang menyakitkan hati. Memberi gelar dengan gelar yang menyakitkan hati, gelar yang tidak baik. Memanggil dengan panggilan yang dibenci oleh orang yang kita panggil. Api-api jenenge Abdurrahman dipanggil Codot. Namanya baik. Heti dipanggil cagak telepon dan lain sebagainya. Selama panggilan yang kita berikan kepada orang yang kita panggil itu adalah mereka yang kita panggil benci, tidak senang, maka kita memanggil dengan panggilan yang tidak baik itu adalah dilarang oleh Allah. Wala tanabazu bil alqab. Jadi ada 3 hal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan sesuai Al-Hujurat 11. Yang pertama, menghina atau mengejek, menertawakan. Yang kedua, mencela diri sendiri. Yang ketiga, memanggil dengan panggilan yang tidak baik, panggilan yang dibenci, panggilan yang menyakitkan hati. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan yang paling jelek yang diberikan oleh manusia kepada orang beriman adalah panggilan yang menandakan tidak beriman. Jadi kalau ada orang beriman memanggil kepada orang yang beriman dengan panggilan ya fasik, ya kafir, ya PKI, itu termasuk panggilan yang paling jelek. Karena panggilan itu menandakan tidak beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapakah orang yang zalim? Orang yang zalim itu adalah orang yang mengolok-olok, mencela diri sendiri, memanggil dengan panggilan yang tidak baik apabila tidak bertaubat. Jadi orang yang zalim sesuai dengan ayat wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun adalah orang yang mengolok-olok, mencela diri sendiri, memanggil dengan panggilan yang tidak baik apabila tidak mau bertobat. Kesimpulan, orang mukmin adalah satu saudara. Sama mukmin dilarang saling mengolok-olok, mencela diri sendiri dan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Orang mukmin yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hendaknya segera untuk bertaubat. Demikian penjelasan yang dapat kami jelaskan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-11 tentang masalah persaudaraan antara sama mukmin. Cukup hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Anda belum paham, silakan Anda bertanya lewat WA saya.